Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kekerasan. Dalam mengenai karakteristik kekerasan, kita perlu membedakan antara karakteristik kekerasan yang dilakukan oleh individu dengan karakteristik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Yang pertama yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu. Adapun bagian-bagian dari kekerasan individu, yang pertama yaitu kekerasan dapat muncul sebagai luapan frustasi yang diakibatkan oleh terhambatnya upaya mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti seorang pelajar gagal meraih kelulusan dalam ujian nasional. Yang kedua yaitu provokasi verbal atau fisik juga dapat memicu individu melakukan kekerasan. Contohnya yaitu ejekan bernuansa ras atau etnis yang ditunjukkan kepada seseorang. Yang ketiga yaitu konsumsi minuman beralkohol sering juga menjadi penyebab tindak kekerasan dalam individu. Yang kelima yaitu bercorak kekerasan di televisi kerap mendorong individu melakukan peniruan. Yang kelima yaitu sebagian besar tindak kekerasan dilakukan oleh individu yang pernah mengalami tindak kekerasan atau terbiasa melihat perilaku kekerasan. Yang keenam yaitu kekerasan ada kalanya dilakukan sebagai cara berkomunikasi atau menyampaikan pesan. Yang ketujuh yaitu kekerasan selalu mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau pendirian secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran. Yang kedelapan yaitu kekerasan dapat berakibat trauma psikologis yang membekas atau mempengaruhi kepribadian individu. B. Karakteristik kekerasan oleh kelompok. 1. Pada kelompok sosial teratur, kekerasan sering disebut oleh upaya memperjuangkan dan memenangkan kepentingan tertentu. 2. Pada kelompok sosial tidak tertentu, misalnya kerumunan, kekerasan dapat muncul secara spontan. Gustav Le Bon berpendapat bahwa ketika berada dalam kerumunan, kepribadian individu akan digantikan oleh kepribadian massa yang bersifat abstrak. 3. Kekerasan ada kalanya muncul sebagai wujud kegagalan menghargai dan menghormati keberagaman. Kekerasan timbul karena kelompok-kelompok tertentu sulit menerima keberagaman. Hal ini diakibatkan keterbatasan pemahaman yang cenderung menganggap bahwa orang yang berbeda harus dimusuhi. 4. Kekerasan oleh kelompok selalu mengakibatkan dampak yang lebih luas, seperti kerusakan harta benda, jatuhnya korban luka maupun nyawa, hingga berkembangnya dendam dan kebencian antara kelompok sosial. 5. Kekerasan dapat menimbulkan keretakan hubungan antara kelompok yang mengancam keutuhan masyarakat. 3. Teori tentang penyebab kekerasan. A. Teori agresif frustrasi. Menurut Riyadi, teori ini beranggapan bahwa perilaku kekerasan terjadi sebagai hasil akumulasi frustasi yang terjadi apabila keinginan individu untuk mencapai sesuatu gagal. 2. Teori belajar sosial. Teori belajar sosial berasumsi bahwa individu melakukan kekerasan karena telah mempelajarinya secara langsung ataupun menyaksikan tayangannya di media elektronik. 3. Teori eksistensial. Teori ini berasumsi bahwa apabila kebutuhan-kebutuhan dasar manusia tidak dapat dipenuhi melalui pribadi konstruktif, maka individu akan berupaya memenuhinya melalui perilaku merusak termasuk kekerasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori individual. Asumsi teori individual beranggapan bahwa individu melakukan kekerasan karena mempersepsikan suatu keuntungan. Teori kekerasan asumsi adalah bahwa kekerasan kolektif, kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama disebabkan adanya perubahan yang dianggap akan mengancam kelestarian sistem nilai kepercayaan. Teori spiral kekerasan. Menurut teori spiral yang dibuat oleh Dom Helder Hasmara dalam Suryawan 2020, kondisi subhuman yang dialami sebagai warga masyarakat akan menciptakan ketegangan terus-menerus dalam masyarakat sehingga mendorong munculnya kekerasan
bentuk-bentuk kekerasan. Para ahli memberikan beragam pendapat mengenai bentuk-bentuk kekerasan. Johan Galdung memperdapat yaitu kekerasan secara langsung, kekerasan kultural, kekerasan struktural yang merupakan kekerasan yang tidak dilakukan oleh individu tetapi tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun yang lebih luas. Kekerasan kultural adalah hasil konstruksi masyarakat satu etnis membenci etnis lain karena adanya prasangka atau asumsi negatif tertentu yang dikonstruksikan secara sosial oleh etnis itu sendiri. Yang ketiga, ada kekerasan langsung. Kekerasan langsung dapat berwujud tindakan intimidasi hingga menyebabkan ketakutan dan trauma psikis, mencederai, melukai, hingga mengakibatkan kematian pihak lain. Yang B ada Robert F. Liedtke. Robert F. Liedtke dalam Susan 2009 membedakan kekerasan menjadi dua jenis. Adapun bentuk-bentuk kekerasan menurut Robert F. adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kekerasan personal. Kekerasan personal adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu atau pribadi dan berwujud dalam dimensi fisik maupun psikologi. Yang kedua, ada kekerasan institusional. Kekerasan institusional adalah kekerasan yang terlembaga atau dilakukan oleh lembaga tertentu. Secara faktual, dalam masyarakat terdapat banyak bentuk tindak kekerasan yang menyita perhatian. Di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang bisa disebut dengan KDRT dan terorisme. Berikut ini uraian mengenai KDRT dan terorisme. A. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pada pasal 1 dinyatakan dalam kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya disingkat KDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada suami, istri, dan anak. Yang kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada poin 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Yang ketiga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Larangan kekerasan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. Yang kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada seseorang. Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah yang sama. Yang kedua ada pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu dalam lingkup rumah tangganya dan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Yang keempat ada penelantaran rumah tangga. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah menelantarkan orang lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dan perjanjian ia memberikan kehidupan dan pemeliharaan. Yang kedua ada penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban beralih di bawah kendali orang tersebut. Salah satu lembaga bentukan pemerintah yang ditugasi untuk menangani
masalah KDT berdasarkan Keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diperkuat dengan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005 adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Perlu digarisbawahi, jumlah hanya menunjukkan puncak gunung es dari persoalan kekerasan terhadap perempuan. Sebab masih banyak perempuan korban enggan atau tidak dapat melaporkan kasusnya. Ini belum lagi mencakup anak-anak yang biasanya lebih tidak berdaya menghadapi kekerasan tersebut. Yang B, ada materi terorisme. Evans dan Murphy mendeskripsikan terorisme sebagai penggunaan kekerasan yang disengaja atau ancaman penggunaan kekerasan oleh sekelompok pelaku yang diarahkan pada sasaran yang dimiliki atau di bawah tanggung jawab pihak yang diserang. Hal ini dimaksudkan untuk mengomunikasikan kepada pihak yang diserang mengenai adanya ancaman atau tindakan yang lebih kejam lagi di masa mendatang. Adapun dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dijelaskan terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara, menimbulkan bahaya bagi tubuh, nyawa, dan juga moral. Perbuatan seperti apakah yang dapat digolongkan sebagai tindak terorisme? Nah, berdasarkan Treaty on Cooperation among the stated members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism, yang tergolong tindak terorisme adalah: pertama, kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum. Kedua, menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda dan objek material lain sehingga membahayakan bagi kehidupan orang lain. Ketiga, menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya akibat yang membahayakan bagi masyarakat. Nah, sementara itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme memberikan batasan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan yang hingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur-unsur intensi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. 5. Mengatasi dan menanggulangi kekerasan. A. Menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan mengacu konsep Satyagraha yang dikemukakan oleh Mahatma Gandhi. Harus diupayakan untuk menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan dalam menghadapi situasi konflik. Asumsiasi adalah tindakan anti kekerasan akan menimbulkan tanggapan serupa, dengan demikian konflik akan mengarah pada kekerasan massa. Selain itu, pemahaman sikap menghargai hak asasi manusia yang didukung dengan tekad kuat disertai struktur hukum yang ketat dalam melindungi dan melaksanakan hak asasi manusia menjadi hal yang paling penting dalam proses mengatasi dan mengulangi kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia juga dapat sebenarnya secara praktis diaplikasikan untuk mengatasi dan menanggulangi kekerasan. Berawal dari nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai kepada nilai persatuan Indonesia, sangat berpengaruh pada persoalan kemanusiaan yang nantinya nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mengatasi kekerasan. Berikut ini langkah praktis yang dapat diwujudkan tujuan mengatasi dan menanggulangi kekerasan yang dapat dilakukan oleh badan hukum. Yang pertama, menyebarluaskan pemahaman pencegahan, penanggulangan, penghapusan segala bentuk kekerasan. Yang kedua, pengajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, pemantauan dan penelitian segala bentuk kekerasan dan memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah. Yang keempat, menyebarluaskan hasil pantauan dan penelitian atas terjadinya kekerasan kepada masyarakat. Yang kelima, pelaksanaan kerjasama regional dan internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan. B. Memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda. Mengapa sangat penting memberikan
pendidikan perdamaian kepada generasi muda. Karena untuk membekali mereka dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam penanggulangan dan penyelesaian konflik ataupun masalah kekerasan. Pendidikan perdamaian meliputi 1. Membongkar dan menyingkirkan budaya kekerasan. Yang kedua, hidup dengan rasa keadilan dan kepedulian. Yang ketiga, mempromosikan hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Dan yang keempat, hidup dalam harmonisasi dengan lingkungan alam atau bumi. Yang kelima, membangun budaya menghormati solidaritas dan rekonsiliasi. Dan yang terakhir, terus mengembangkan inner peace. Generasi muda merupakan suatu masa perkembangan individu yang berada pada tahap storm and stress. Pergolakan emosi yang terjadi tidak terlepas dari berbagai pengaruh diantaranya seperti lingkungan tempat tinggal, keluarga, sekolah, dan teman-teman, serta aktivitas sehari-hari yang dilakukan. Sekarang saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu mengatasi dan menanggulangi kekerasan. Cara selanjutnya yaitu dengan mengawasi tayangan televisi. Kekerasan biasanya diawali dari tayangan televisi. Oleh karena itu, diharapkan stasiun televisi agar mengurangi penayangan tindakan-tindakan kekerasan dan memperbanyak tayangan tentang kegiatan-kegiatan positif atau kegiatan tentang kebaikan seperti semangat tolong-menolong. Dan juga diperlukan orang tua untuk mendampingi anak-anaknya ketika sedang menonton televisi agar anak-anak dapat mendapatkan edukasi tentang tayangan yang sedang mereka tonton. Cara selanjutnya yaitu memperkuat pengendalian sosial. Memperkuat pengendalian sosial merupakan cara dari masyarakat untuk menertibkan anggotanya agar terhindar dari perilaku menyimpang seperti tindak kekerasan. Pengendalian sosial dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengawasan dan penindakan. Pengawasan yakni mengawasi perilaku masyarakat agar terhindar dari tindakan menyimpang seperti kekerasan. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Selanjutnya yaitu penindakan. Penindakan dapat dilakukan dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada anggota masyarakat yang melakukan tindak kekerasan atau perilaku yang menyimpang, agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan atau mengulangi tindakan yang sama. Cara selanjutnya yaitu menyediakan katarsis. Katarsis adalah sarana untuk menyalurkan atau menurunkan rasa marah maupun kebencian agar tidak berubah menjadi tindak kekerasan. Katarsis dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan yang mengeluarkan tenaga atau menguras tenaga seperti berolahraga maupun arena untuk bersantai seperti taman. Cara selanjutnya yaitu memastikan terpenuhinya kebutuhan anggota masyarakat. Banyak anggota masyarakat yang masih kekurangan lapangan pekerjaan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasarnya. Sehingga hal ini dapat mendorong anggota masyarakat tersebut melakukan tindakan kekerasan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, perlunya bantuan pemerintah agar menyediakan lapangan pekerjaan supaya semua anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar agar terhindar dari tindakan-tindakan kekerasan yang tidak kita inginkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang G, mengembangkan budaya meminta dan memberi maaf. Jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain,
kemungkinan orang tersebut akan membalasnya dengan tindak kekerasan. Namun, apa yang terjadi jika pelaku langsung minta maaf? Tentunya tindak kekerasan dapat dicegah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan budaya meminta maaf ketika menyadari kekeliruan dan memberi maaf tanpa menyimpan rasa dendam. Yang H, mendampingi korban kekerasan. Untuk mengatasi trauma psikologis yang membekas dan mempengaruhi kepribadian individu, perlu dilakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan. Pendampingan diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa korban mengalami tindak kekerasan karena atas kesalahannya dan mengembalikan kepercayaan diri korban untuk kembali berperan sesuai statusnya. Yang I, meningkatkan dialog dan komunikasi intensif antar kelompok dalam masyarakat. Dialog dan komunikasi intensif dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan sikap saling menerima serta menghargai ke antar kelompok berbeda. Dialog dan komunikasi intensif mampu mengembangkan kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri. Jika kekerasan telah terjadi, dialog pun sangat bermakna untuk mengeratkan kembali jalinan hubungan antar kelompok. Motor